Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok kami akan membahas tentang pelanggaran Pancasila. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama adalah Mita Fauzia Cayani, kedua Nabila Anjani, dan yang terakhir adalah Nafidatun Niswa. Perkenalkan, nama saya Mita Fauzia Cayani. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan materi dari video presentasi kelompok saya. Indonesia merupakan negara yang berada di daerah Asia Tenggara. Negara ini memiliki ribuan pulau, juga banyak suku dan budaya. Dengan adanya banyak suku dan budaya di Indonesia, menyebabkan setiap daerah pasti memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, yang dapat menyebabkan adanya pelanggaran pedoman hidup rakyat Indonesia, yaitu Pancasila. Meski telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia, namun persoalan pelanggaran hak asasi manusia masih saja terjadi. Penyebabnya dari berbagai faktor. Salah satunya adalah lemahnya penegak hukum. Penegak hukum yang lemah terlihat dari hukum hanya diartikan secara tertulis dalam undang-undang, tanpa terlihat keadilan dan kemanfaatannya. Bahkan, aparat penegak hukum terkadang kurang memahami tugasnya sebagai penyelenggara negara yang melindungi dan memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga dan masyarakat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Beragaman sosial dan budaya Indonesia, tentunya Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman yang sangat banyak. Banyaknya suku dan budaya di Indonesia menyebabkan setiap daerah pasti memiliki adat istiadat yang berbeda. Indonesia juga negara hukum. Negara yang memiliki landasan tersendiri, yaitu berupa konstitusi dan hukum dasar yang biasa disebut dengan undang-undang. Dalam undang-undang ini memuat berbagai hal. Hal yang paling pokok dalam undang-undang adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Dasar-dasar negara ini biasanya disebut dengan Pancasila. Pancasila yang merupakan 5 dasar negara Indonesia harus ditegakkan keadilannya. Mengapa begitu? Karena di era sekarang ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan 5 sila Pancasila ini. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang sah. Di dalam Pancasila terkandung 5 sila yang merupakan hal terpenting bagi Indonesia karena sesuai dengan kepribadian Indonesia dan sudah mencakup cita-cita bangsa Indonesia. Bahkan, Pancasila juga sudah sebagai dasar hukum sehingga hukum yang dibuat di Indonesia ini berpatokan dengan Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu saja kita juga harus menaati dan menghormati Pancasila sebagai landasan hukum. Namun, sangat disayangkan, beberapa masyarakat justru melanggar beberapa sila yang sudah tercantum di Pancasila. Supaya kita lebih tahu mengenai apa saja yang dikiranya bisa melanggar Pancasila, maka kali ini kami akan memberikan informasi kepada kalian mengenai contoh kasus pelanggaran Pancasila. Jenazah satu keluarga korban pembunuhan di Desa Lembotongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dimakamkan hari ini. Hingga kini polisi tengah menyelidiki motif pembunuhan sadis 4 warga ini. Warga Desa Lembontongoa, Sulawesi Tengah dihebohkan dengan pembunuhan sadis satu keluarga. Tak hanya dibunuh, keempat korban dibakar hingga rumahnya pun habis dilalap api. Tetapi mereka sudah pulang ke bantuan Bapa di surga. Bapa di surga. Isak tangis kerabat pecah saat menghantarkan keempat jenazah. Kronologi kejadian pun dipaparkan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Rahman Baso. Pada Jumat pagi, 8 orang tak dikenal memasuki sebuah rumah dan mengambil beras 40 kg dan langsung menganiaya penghuni rumah dengan senjata tajam. Mereka ini dianiaya sepertinya tidak berkemanusiaan, ya, biadab, saya katakan, ya, sehingga menimbulkan 4 korban. Setelah itu, TK ini membakar beberapa rumah, kurang lebih ada 6 rumah. Saya sendiri sudah cek langsung ke TKP kemarin. Dari 6 rumah ini, 4 yang terbakar habis, 2 hanya dapur bagian belakang.
Saat ini ratusan warga diungsikan ke lokasi yang lebih aman dan dijaga oleh personil gabungan Tinombala dan dibantu Polres Sigi. Polisi pun memburu oknum yang membunuh warga secara sadis ini. Petugas kini memberikan trauma healing kepada warga setempat dan pendampingan kesehatan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Saya akan menerangkan tentang penyimpangan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya akan membacakan Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'dul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran dan sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 58. Macam-macam penyimpangan Pancasila sila kedua, yakni perbudakan, mempekerjakan anak di bawah umur, ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Untuk hak asasi manusia, yang terutama hak asasi untuk hidup, yaitu hak yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi. Hak untuk hidup merupakan hak yang memiliki nilai yang mendasar dari peradaban modern. Penganiayaan dan pembunuhan. Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak seperti penderitaan, rasa sakit, atau luka. Sedangkan pembunuhan yaitu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum atau tidak melawan hukum. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Yang artinya, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Apa itu hak hidup? Hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Hak hidup dijamin oleh pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi tidak benar jika seseorang menciderai hak hidup orang lain. Salah satu yang sering terjadi di masyarakat adalah penganiayaan dan pembunuhan. Berdasarkan di atas, penganiayaan dan pembunuhan merupakan pelanggaran hak untuk hidup yang merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh agama maupun negara. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.